Oke, ya, selamat pagi semua. Untuk pertemuan kali ini, ya, kita akan membahas tentang keseimbangan kimia. Keseimbangan kimia, oke. Untuk pendahuluan di sini ada ringkasan materi. Di sekitar kita banyak dijumpai peristiwa reaksi kimia, misalnya reaksi pembakaran kayu, pembakaran bensin, fotosintesis, pergerakan besi, dan lain sebagainya. Nah, dalam reaksi kimia ada yang reaksi yang bersifat tidak dapat balik, misalnya reaksi pembakaran. Dan ada pula reaksi yang bersifat dapat balik. Contohnya proses perubahan air menjadi uap air dan kembali lagi mengembun menjadi air. Nah, reaksi kimia yang dapat balik secara terus-menerus tersebut mengalami keseimbangan dinamis. Oke, jadi yang pertama kali kita bahas adalah tentang reaksi kimia berdasarkan arahnya. Ya, dibagi menjadi dua, yaitu reaksi satu arah irreversible dan reaksi dua arah reversible. Untuk reaksi satu arah, di sini dicontohkan C2H2 atau E tuna, di mana direaksikan dengan 5/2 dari O2 atau oksigen, ya, direaksikan menghasilkan 2 molekul karbon dioksida dan uap air. Nah, reaksi di atas disebut reaksi berkesudahan, ya, karena CO2 dan H2O yang dihasilkan tidak dapat bereaksi dan tidak dapat berubah lagi menjadi C2H2 dan O2. Oke, lalu reaksi dua arahnya atau reaksi reversible, contohnya di ini adalah nitrogen, ya, direaksikan dengan hidrogen menghasilkan amonia. Pada contoh di atas, amonia yang dihasilkan dapat terurai kembali, berarti jadi dari produk tadi amonia bisa membentuk kembali nitrogen dan hidrogen. Nah, reaksi yang dapat kembali lagi atau disebut reaksi bolak-balik, gitu ya. Apabila reaksi bolak-balik laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri, akan diperoleh keadaan seimbang. Nah, ini ada ciri-cirinya. Keadaan seimbang itu pada saat keseimbangan reaksi tidak berhenti, jadi lajunya itu tetap bolak-balik, ya, jadi membentuk produk kembali lagi membentuk reaksinya. Jumlah zat tidak lagi berubah, jadi dianggap tidak terlihat perubahan, padahal sebenarnya perubahan itu ada, cuman sangat kecil gitu ya. Saking kecilnya dianggap jumlah zat itu tidak berubah lagi, padahal masih ada reaksi bolak-balik gitu. Lalu yang kedua, nah ini yang kedua ini, keseimbangan dibagi berdasarkan keadaan zat atau wujudnya. Nah, reaksi keseimbangan ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama reaksi homogen. Ya, reaksi homogen ini di mana setiap komponennya terdiri hanya satu fasa. Ya, satu fasa atau satu wujud. Jadi dalam satu persamaan itu hanya terdiri dari satu wujud. Misalnya dalam satu persamaan semua zat komponennya itu gas, ya, gas semua atau padatan semua atau liquid semua atau larutan semua gitu ya. Nah, di sini contohnya ada gas SO2 direaksikan dengan O2 atau oksigen direaksikan menghasilkan gas SO3. Lalu di sini ada NH4OH yang terurai menjadi NH4+ tambah OH-.
Oke, coba kalian perhatikan sini bahwa dalam reaksi homogen ini semua fase dan wujudnya sama. Ditambah lagi juga ya, ditambah lagi di sini ada reaksi bolak-balik. Jadi kan reaksi bolak-balik tandanya ini ya, panahnya ke kanan dan ke kiri, artinya reaksi dua arah. Tuh. Nah ini juga selain reaksi dua arah juga dalam persamaan ini hanya dalam satu fase. Ya, ini fase gas yang persamaan persamaan kedua ini. Nah, ini adalah fase aqueous. Tuh. Lalu yang kedua, jenis yang kedua ya yaitu reaksi kesetimbangan heterogen ya. Kalau yang pertama satu fase berarti heterogen udah tahu ya, itu heterogen itu berlainan fase. Jadi semua komponennya terdiri lebih dari satu fase. Nah di sini contohnya adalah kalsium karbonat CaCO3. Nah ini terurai menjadi CaO tambah CO2. Ini dalam bentuk yang awalnya padat menjadi padat dan gas. Nah ini termasuk reaksi dua arah. Kenapa? Karena di sini ada panah bolak-balik. Lalu di sini kenapa dikatakan heterogen? Karena di sini ada lebih dari satu fase, yaitu dari teksnya solid, solid dan gas, itu ya. Oke. Nah, ini tentang kesetimbangan homogen dan heterogen. Di dalamnya ada pergeseran kesetimbangan. Jadi tadi kan kesetimbangan dinamis itu dikatakan bahwa laju reaksi ke kanan sama dengan reaksi ke kiri gitu ya. Bahkan tidak terlihat sama sekali. Ya, kalau dilihat dari ciri-cirinya, jumlah zat tidak lagi berubah kalau secara makroskopis gitu ya. Padahal reaksi kesetimbangan itu reaksi yang tidak berhenti lajunya, tetap reaksi bolak-balik. Ya. Tapi secara mikroskopis dia masih tetap berubah. Gitu. Nah, di sini ada pergeserannya. Yang pertama itu dari faktornya itu yaitu, oke, sebelum ke faktor, nah pergeseran kesetimbangan ini diperkenalkan oleh seorang ilmuwan Prancis bernama Henri Louis Letellier. Nah, beliau itu mengatakan jika pada sistem kesetimbangan diadakan suatu aksi, sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi menjadi sekecil mungkin. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Ada 4 ya. 4. Yang pertama itu adalah konsentrasi. Nah, di sini dikatakan apabila dalam suatu kesetimbangan konsentrasi salah satu zat ditambah salah satu zat ya, baik itu reaksi maupun produk, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan dari zat tersebut. Ingat ya, ini kata kuncinya, jika apabila dalam suatu kesetimbangan konsentrasi salah satu zat ditambah, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan, biar menyeimbangkan gitu ya. Demikian pula sebaliknya, apabila salah satu zat dikurangi, kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang dikurangi. Lalu yang kedua, tekanan dan volume. Ya. Oke, saya contohkan dulu ya yang konsentrasi. Misalkan contohnya itu, nah ini ya, contohnya kita ambil yang ini. Nah kalau misalkan gas itu, nah tadi itu ditambah, maka akan menggeser ke arah kesetimbangan ke arah kanan. Ya karena itu nanya kan sebelah kiri, jadi menggeser kesetimbangan ke arah kanan karena sebelah kiri ditambah biar timbang harus bergeser ke kanan. Begitu juga sebaliknya kalau misalkan karbon dioksida ini ditambah, reaksi akan bergeser ke arah kiri. Itu ya, ke arah kiri ya. Kalau E2 ini dikurangi, maka reaksi akan bergeser ke arah kiri tetap ya, tidak ke arah kanan supaya bisa menyeimbangkan gitu ya. Jadi E2 ini jika dikurangi akan bergeser ke kiri, tapi kalau ditambah akan bergeser ke kanan. Ya, itu maksud dari faktor yang pertama. Lalu yang faktor yang kedua itu tentang tekanan volume. Nah, tekanan pengaruh volume ini dikatakan bahwa pengaruh tekanan volume adalah berkebalikan. Jika tekanan diperbesar, volume akan mengecil.
sehingga keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi dengan jumlah koefisien kecil. Jika tekanan diperkecil, volumenya dengan sendirinya akan membesar, sehingga keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang jumlah koefisiennya besar. Nah, di sini pengaruh faktor yang kedua, tekanan dan volume. Jadi tekanan dan volume itu berkebalikan ya. Jadi kalau tekanan diperkecil pasti volume diperbesar. Nah, volume pasti besar gitu loh ya. Kalau tekanan dikurangi maka volumenya, tekanan dikurangi atau diperkecil maka volumenya besar. Jika tekanan diperbesar ya, tekanan diperbesar maka volume menjadi kecil. Itu ya, tekanan diperbesar atau ditambah volume akan menjadi kecil. Nah, di sini kuncinya adalah volume. Nah, jika volume ditambah jika volume suatu zat ditambah, reaksi akan bergeser ke arah yang koefisiennya paling besar. Itu kuncinya aja dari volumenya ya. Jadi kalau misalkan sini tadi, nah ini ya, koefisien yang di sini sebelah kiri itu ada, coba ini koefisiennya ada 1 itu dari mana? Yang di depan C2 ini sebenarnya ada 1 tapi tidak ditulis. Lalu ini 5/2, nah ini ada 2, nah ini 1. Nah yang sebelah kiri ada berapa? 1 tambah 5/2 itu 7/2 ya, 7/2. Lalu di sebelah kanan itu ada 3, 2 tambah 1 3 ya. Jadi 7/2 itu berapa? 3,5 kan? Berarti lebih besar koefisien yang sebelah kiri. Jadi kalau misalkan volume diperbesar, ya, volume dalam reaksi ini berbesar, maka akan bergeser ke arah kiri. Nah, begitu juga sebaliknya jika volume diperkecil, maka akan bergeser ke arah koefisien paling kecil, yaitu sebelah kanan, gitu ya. Tuh. Nah, saya kan bahwa bilang tekanan dan volume berkebalikan. Ya, berkebalikan di sini maksudnya apa sih? Jadi maksudnya kalau volume diperbesar otomatis tekanan kecil ya. Coba gambarkan dulu ya. Coba bayangkan dulu ya. Jadi volume diperbesar, tekanan jadi kecil. Kalau tekanan diperbesar, volumenya kecil. Jadi kalau dikatakan misalnya contoh di sini misalnya volume tekanan diperbesar, berarti ke arah koefisien yang kecil, berarti ke arah kanan gitu ya. Kalau tekanan diperkecil berarti ke arah kiri yang jumlah koefisiennya besar. Gitu. Itu untuk tekanan dan volume. Nah, yang ketiga itu tentang suhu. Nah, jika pada sistem keseimbangan suhu dinaikkan, keseimbangan reaksi akan bergeser ke arah yang membutuhkan kalor, ke arah reaksi endoterm. Ya. Jika pada sistem keseimbangan suhu dinaikkan, keseimbangan reaksi akan bergeser ke arah yang membutuhkan kalor atau reaksi endoterm. Nah, kita lihat dari mana? Kita lihat dari delta H-nya ya. Cuma di sini belum ada yang contoh dari delta H-nya itu. Kalau misalkan produknya itu di delta H-nya itu positif atau endoterm, berarti bergeser ke arah kanan jika suhu dinaikkan. Tapi kalau suhu diturunkan bergeser ke arah kiri. Tapi kalau misalkan reaksi eksoterm, ya, kalau reaksi eksoterm, ya, berarti dia itu kalau suhu dinaikkan berarti bergeser ke arah kanan. Tapi kalau suhu diturunkan reaksi ke arah kiri. Nah, yang terakhir itu katalisator. Nah, katalisator ini adalah zat yang dapat mempercepat terjadinya keadaan seimbang dalam suatu reaksi setimbangan. Katalisator akan memperbesar laju reaksi. Nah, jadi fungsinya katalisator ini adalah ikut bereaksi juga, menurunkan energi aktivasi. Ya, kita kan udah belajar tentang energi aktivasi itu pengaktifan gitu ya. Jadi suatu zat itu bukan hanya dilihat dari tumbukannya aja, faktor tumbukan, tapi dia lihat dari arah yang tepat gitu. Jadi belum tentu tumbukan yang kuat menghasilkan
reaksi. Belum tentu arah yang tepat menghasilkan reaksi kalau tumbukannya lambat gitu ya. Harus ada keduanya, tumbukan yang kuat dan arah yang tepat. Nah, arah yang tepat inilah yang harus kita kurangi energi aktivasinya, karena energi aktivasi ini bisa diturunkan oleh katalisator. Nah, katalisator itu sendiri nanti akan terpisah dengan produk yang semulanya. Ya, ikut bereaksi tapi nanti akan terpisah. Oke, itu aja ya. Jadi hari ini kita belajar tentang pertama tentang keseimbangan, apa itu keseimbangan, ya. Keseimbangan dinamis, konsep dari keseimbangan dinamis. Lalu dalam keseimbangan dinamis itu kita juga bagi dalam berdasarkan arah reaksinya, lalu berdasarkan juga jenis fasa atau jenis komponennya, dan yang terakhir itu kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan. Itu aja ya. Oke, sekian pembelajaran kita. Selamat pagi.